Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Muatan Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas ringkasan cerita. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah ringkasan cerita. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang dimaksud dengan meringkas? Ya, meringkas cerita adalah memperpendek sebuah cerita tanpa mengurangi alur dan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Oke, membuat ringkasan cerita mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya memperpendek cerita sehingga pembaca secara sepintas membaca ringkasan sudah mengetahui bagaimana isi cerita tersebut. Oke, kalau tadi tujuan membuat ringkasan cerita. Kalau sekarang manfaat membuat ringkasan. Yang pertama, dapat memudahkan membaca isi yang penting-penting. Kemudian dapat mengingat lebih mudah. Selain itu, manfaat membuat ringkasan adalah setelah meringkas, kita lebih memahami sehingga tidak mudah lupa. Oke, lantas bagaimana cara membuat ringkasan cerita yang baik? Oke, langkah pertama, membaca naskah asli. Bacalah naskah asli sekali atau 2 kali hingga kamu paham agar ringkasan cerita yang dibuat bisa utuh tanpa mengurangi isi cerita. Bacalah dengan teliti dan ikuti setiap alur cerita. Setelah kalian membaca cerita yang akan kalian ringkas, langkah berikutnya adalah mencatat gagasan utama atau alur cerita. Untuk membuat ringkasan cerita, langkah berikutnya mencatat gagasan utama atau alur cerita. Gagasan utama atau alur cerita tersebut akan digunakan untuk menyusun ringkasan. Setelah kalian menemukan gagasan utama atau alur-alur cerita dalam bacaan yang akan kalian ringkas, langkah berikutnya adalah menyusun kembali gagasan utama atau alur cerita tersebut. Gagasan utama atau alur cerita yang telah dicatat sebelumnya selanjutnya disusun dengan kalimat baru, tetapi masih menggambarkan isi dari karangan asli. Kita akan belajar membuat sebuah ringkasan cerita berdasarkan cerita yang kemarin sudah kita bahas agar lebih mudah. Oke, kita ulangi lagi, kita baca lagi untuk mengingatnya kembali. Oke. Desa Lembayung merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai besar. Sungai tersebut memiliki tanggul besar yang menjadi harapan warga saat musim kemarau datang untuk mengaliri sawah warga. Semakin bertambahnya penduduk, pinggiran sungai pun digunakan untuk perumahan. Akhirnya tepian sungai mulai menyempit. Sore itu hujan turun mulai dari pukul 5 hingga pukul 8 malam. Dalam waktu 3 jam, tanggul sungai yang kokoh telah jebol. Sungai yang biasanya mengalir dengan ramah terlihat sangat mengerikan. Air mengalir deras dari timur ke barat menuju perumahan warga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, air telah masuk ke rumah warga. Barang-barang rumah tangga tidak sempat diselamatkan. Warga harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Banyak pula warga yang histeris melihat harta bendanya tenggelam.
Anak-anak mulai merintih ketakutan dalam gelap malam dan rintik hujan yang tak kunjung reda. Masyarakat berkumpul mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Para orang tua berbondong-bondong menggendong anaknya untuk dibawa ke balai desa yang memiliki topografi tanah yang lebih tinggi. Pagi pun datang, langit begitu cerah. Burung-burung berterbangan ke sana kemari dengan riang gembira. Matahari belum cukup tinggi. Masyarakat sudah bergotong royong membersihkan sisa-sisa kekacauan tadi malam. Oke, itu tadi cerita yang kemarin juga sudah kita baca bersama-sama. Dari cerita itu kita bisa melihat di sini ada beberapa gagasan pokok atau alur cerita atau pokok-pokok cerita. Yang pertama, Desa Lembayung merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai besar. Hujan yang turun dari pukul 5 sore hingga 8 malam membuat tanggul sungai jebol. Yang ketiga, dalam waktu kurang 1 jam setelah tanggul jebol, air telah masuk ke rumah warga. Masyarakat berkumpul mencari tempat yang lebih tinggi. Sedangkan yang terakhir, masyarakat bergotong royong membersihkan sisa-sisa kekacauan tadi malam. Oke, dari alur cerita atau gagasan-gagasan pokok atau gagasan cerita atau apalah namanya, kita bisa membuat ringkasan berdasarkan dengan menyusun gagasan pokok atau alur cerita yang telah kita buat. Oke, ringkasannya bisa kita lihat berikut ini. Ya, Desa Lembayung merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai besar. Suatu hari hujan mengguyur desa tersebut dari sore hingga malam. Tanggul sungai jebol. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah tanggul jebol, air telah masuk ke rumah warga. Masyarakat mencari tempat yang lebih tinggi. Pagi pun datang, masyarakat bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir. Itu tadi ringkasan dari bacaan yang telah kita baca tadi. Cukup padat, tapi tidak menghilangkan alur cerita maupun pesan yang terkandung dalam cerita aslinya. Oke, bagaimana? Mudah kan membuat sebuah ringkasan cerita? Asalkan kita memahami cerita aslinya atau naskah aslinya, kita akan mudah untuk membuat sebuah ringkasan. Karena dengan memahami, kita mengetahui gagasan pokok atau pokok-pokok cerita dalam sebuah teks cerita. Oke? Kali ini Pak Guru memberi tugas, yaitu buatlah ringkasan dari cerita angsa yang bertelur emas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Buatlah seringkas mungkin, tapi tidak menghilangkan alur cerita. Oke, bacaan angsa yang bertelur emas ada di buku kalian, yaitu di buku tema 8 4H halaman 90 sampai 91. Setelah kalian membuat ringkasan, kalian tulis, kemudian kirim ke Panwar melalui link yang akan Pak Guru berikan. Oke? Semangat, selamat mengerjakan tugas. Pak Guru cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.